Halo semua teman-teman, berjumpa lagi dengan suara saya, Majulan Sukadi di akun YouTube Kelas Sabtu. Kanal ini saya gunakan sebagai tempat saya berbagi cerita ataupun hal-hal baik berkaitan hidup yang memang kiranya layak untuk diceritakan. Pada pagi hari ini saya ingin membacakan sebuah buku. Ini sebuah cara baru saya berbagi cerita dalam kanal YouTube Kelas Sabtu ini. Motivasinya sederhana karena pagi hari ini ketika saya berdiam diri di rumah, saya membaca sebuah catatan-catatan pembelajaran ya. Karena memang saya seorang pengajar di sekolah. Ketika ada waktu memang waktu ini kosong saya siapkan. Saya melakukan refreshment tentang materi apa yang saya pelajari. Tapi materi ini mungkin sifatnya lebih serius, ini lebih cocok digunakan untuk bangku perkuliahan. Judul yang saya baca ini buku yang saya redesign mungkin saya katakan ya. Judulnya adalah Peristiwa Hebat atau Mahawastu. Poin ceritanya saya ingin latar belakangi sebagai sebuah dalam cerita Buddhis ini sebuah cinta abadi. Bagaimana Yasodhara dan Siddhartha itu menjalin cinta dari fase kehidupan yang lama sekali sampai akhir perjalanannya Siddhartha bisa mencapai cita-cita luhurnya yang paling luhur, yaitu menjadi Buddha. Baik, teman-teman, sebagai poin ceritanya saya akan mulai seperti ini. Ini ada satu atau dua quote yang nanti akan saya baca. Tapi memang indah, silakan baca, silakan diikutin saja ya, karena memang saya akan berbagi ceritanya dengan cara membaca buku. Ceritanya saya mulai dengan seorang gadis yang berkata kepada Brahmana, ini Sumati atau Sumedha. Namun, aku akan memberikanmu bunga teratai ini dengan satu kondisi. Jika kamu pada waktu engkau mempersembahkan bunga teratai ini untuk Sang Buddha, buatlah harapan yang sungguh-sungguh untuk mendapatkanku sebagai istrimu di berbagai kehidupan, yaitu dengan berkata, semoga ia menjadi istriku dalam keberadaan yang berulang. Teman-teman, cerita ini supaya quote-nya ini tergambar jelas, saya ingin berbagi ceritanya begini. Sumedha, nama ini adalah dulu ada seorang pangeran yang memang kaya raya, lalu beliau meninggalkan istananya dan beliau terkagum-kagum karena melihat seorang yang sangat luhur, Buddha Dipankara. Di hadapan seorang Buddha, pemuda ini, Sumedha ini menyatakan tekadnya, semoga saya juga bisa menjadi seorang Buddha. Lalu dari mungkin saya katakan percakapan inilah ya, timbul sebuah percakapan yang nanti bentuk pernyataan tekad bahwa perjalanan kehidupan yang panjang ini akan dimulai. Bukan hanya sekedar dimulai ya, tapi ada kelengkapan. Di sana ada seorang wanita yang sangat baik hati, yang nanti akan terlahir sebagai Yasodhara, yang akan setia menemani Pertapa Sumedha nanti sampai kelahirannya menjadi Siddhartha. Ceritanya akan berlanjut. Di bagian awal buku saya menulisnya dengan kata cinta. Hidup bersama-sama di kehidupan yang lalu karena kebajikan dalam kehidupan kali ini. Cinta lahir bagaikan teratai di atas air. Dengan hidup bersama, dengan pandangan, dengan senyuman, cinta lahir di antara pria dan wanita. Ketika cinta masuk ke dalam pikiran, maka hati menjadi gembira. Manusia yang paham dan yakin akan berkata, ia berbahagia denganku di kehidupan masa lampau. Sejak waktu yang lama sekali dalam berbagai kelahiran berulang. Sebanyak 1000 koti kelahiran mereka berdua berhubungan bersama-sama sebagai suami istri. Inilah cerita tentang Sumedha dan Yasodhara. Sumedha dan Sumita dalam kehidupan lampau. Dalam kehidupan di akhirnya adalah Yasodhara dan Siddhartha. Begitulah kutipan kata-kata sang begawa yang diucapkan oleh Pangeran Sadanu atau Sudana, kehidupan lampau Pangeran Siddhartha.
kepada Kinari Manohara, kelahiran Lampau Yasodhara. Untuk mengungkapkan rasa cintanya, uniknya syair kata-kata tersebut juga diutarakan oleh wanita bernama Syama atau Yasodhara kepada seorang pedagang yang merupakan kelahiran Lampau Pangeran Siddhartha. Lantunan syair tersebut juga tertulis dalam kitab Nalini Jataka. Untuk mendeskripsikan cinta antara Eka Sringa, kelahiran Lampau Pangeran Siddhartha, dan Nalini, kelahiran Lampau Yasodhara. Di kitab Tipitaka Pali, kita melihat Sang Buddha juga membabarkan kalimat di atas dalam Saketa Jataka. Ketika ia ditanyai oleh siswanya tentang sebab dari munculnya perasaan cinta di antara pria dan wanita. Mengingat ada seorang Brahmana yang bernama Buddha Pita, ayah Buddha, atau istrinya Buddha Mata, yang terus bersama-sama berpasangan sebagai suami istri lebih dari 1000. Ya, mereka terus bersama-sama lebih dari 1500 kelahiran lampau. Sebanyak 500 kali kelahiran mereka menjadi seorang saudara. Saya di sini maksudnya jadi kedua orang tua Sang Bodhisattva. 500 kali mereka sebagai paman dan bibi Sang Bodhisattva. 500 kali kelahiran mereka menjadi kakek dan nenek Bodhisattva. Masih sebagai umat awam, mereka berdua mencapai tingkatan arahat di bawah bimbingan Sang Buddha sendiri hingga akhirnya mencapai parinibbana. Lalu selama 4 asankeyakapa serta 100.000 kali putaran dunia Mahakalpa dan selama 500 kelahiran pula Sang Bodhisattva, Pangeran Siddhartha dan Yasodhara bersama-sama mengarungi samsara demi menyempurnakan paramita. Selama 500 kelahiran pula mereka saling mengasihi, menyokong dan mencintai satu sama lain. Cinta mereka tidak ada bandingannya di dunia ini. Sulit sekali untuk suami dan istri terus bersama-sama di berbagai kelahiran. Namun berkat kekuatan tekad Sang Bodhisattva dan pasangannya, mereka berdua tidak terpisahkan walaupun terus menerjang ombak samsara yang ganas. Baik teman-teman, cerita ini supaya tidak hanya sekedar baca buku, saya ingin berbagi cerita ini. Dalam cerita Buddhis memang ada sebuah pengetahuan yang mengajarkan kita sangat susah sekali menemukan di kelahiran ini orang-orang yang kita kenal itu tidak memiliki ikatan karma dengan kita. Ini ada cerita tentang ketika Buddha menghormati seonggok tulang. Di sana tulangnya ada yang berwarna putih dan ada tulang yang berwarna kegelapan. Di sana Buddha berbagi cerita kepada murid-muridnya kalau kenapa alasan Buddha memberi penghormatan kepada tulang itu, karena memang ya di kehidupan ini sangat susah sekali menemukan seorang yang kita kenal itu bukan bagian dari karma kita. Begitu juga dengan cerita ini. Dalam banyak kelahiran, Siddhartha dan Yasodhara itu sudah mengikat janji mereka akan selalu bersama. Titik mulainya adalah ketika mereka terlahir menjadi Sumedha dan Sumita. Ceritanya akan saya berlanjut. Bagaimana cinta agung Pangeran Siddhartha dan Yasodhara pada awalnya terjalin. Di masa lampau ketika mereka lahir sebagai Sumedha dan Sumita pada masa Buddha Dipankara masih hidup, ketika perempuan Sumita bertemu dengan pertapa Sumedha, ia mengucapkan sebuah tekad. Yang mulia, selama waktu yang akan engkau jalani dalam mencapai kebuddhaan, semoga aku dapat menjadi pendampingmu. Ini rupanya cinta ungkapan wanita kepada suaminya ya, kepada calon suaminya. Memang cinta abadi itu mungkin perempuan dulu yang harus cinta kepada laki-laki. Semoga laki-laki setia. Sumedha bertemu dengan Sumita ketika itu datang dengan bawa 5 tangkai bunga teratai. Ketika pertama kali bertemu, mereka berdua sudah jatuh cinta dalam pandangan pertama. Pertapa Sumedha kemudian bercakap-cakap dengan Sumita. Sumedha bertanya kepada Sumita, "Berapa harga teratai tersebut, Nona?" Ia menjawab, "Aku membeli kelima teratai tersebut seharga 500 koin emas. 2 yang lain aku dapatkan dari seorang teman." Lalu seorang Brahmana muda, maksudnya Sumedha berkata, "Aku akan memberikan 500
poin emas untuk 5 teratai. Dengan teratai tersebut, aku akan menghormat kepada Buddha Dipankara dan engkau dapat menghormatinya dengan bunga 2 teratai. Sumita menjawab, aku akan memberikanmu 5 tangkai teratai ini dengan satu kondisi, yaitu engkau akan mengambilku sebagai istrimu dan engkau akan menjadikan suamiku. Brahmana Sumedha menjawab, aku akan berusaha melatih pikiran mencapai Anuttara Samyak Sambodhi, maksudnya kebudaan. Bagaimana kemudian aku berpikir tentang pernikahan? Sumita menjawab, berusahalah dan capailah pikiranmu tersebut, aku tidak akan menghalangimu. Inilah Mahawastu Awadana. Sumita punya pikiran luhur, dia tidak akan pernah menghalangi keinginan atau cita-cita luhur dari Sumedha. Sumita berjanji untuk menjadi seorang teman yang baik. Dalam bahasa yang suka saya ajarkan adalah Kalyanamita. Dalam percakapan ini dirincikan sebagai berikut. Sumita, jika engkau, Sumedha, berjanji untuk menerimaku sebagai istrimu di kelahiran 1 maupun selanjutnya, aku akan memberikanmu bunga-bunga ini. Sumedha menjawabnya, membahas mengenai sikapku, sekarang pikiranku telah bebas dari kemelekatan. Sumita, biarkanlah aku menjadi istrimu di kelahiran-kelahiran selanjutnya. Seperti sekarang, aku tidak bernafsu untuk menjadi istrimu secara fisik. Sumedha menjawabnya kembali, tindakan seorang bodhisattva adalah tidak berjuang seorang sendiri. Jika engkau ingin menjadi istriku, engkau harus mengatasi kemelekatan akan diri sendiri. Sumita menjawab, aku tidak akan menggunakan cara-cara untuk mengkhianati cita-cita agungmu. Mengenai kemurahan hati, biarkanlah aku dengan motivasi yang benar menggunakan tubuhku mendanakannya untuk lain. Maka dari itu aku tidak akan mengkhianati aspirasi kemurahan hati kita. Sumedha memberikan jawaban di percakapan akhirnya. Aku akan mengambilmu sebagai seorang istri untuk ditukar dengan 5 teratai ini. Aku akan menghormat pada Bhagawa Dipankara dan juga aku akan membangkitkan pikiranku untuk mencapai Anuttara Samyak Sambodhi. Brahmana Sumedha mengambil 500 koin emas dan membelanjakannya kepada Sumita dengan 5 tangkai teratai itu. Kemudian suara yang enak didengar muncul dari gadis Sumita. Sebagai bahan kesimpulan, Sumedha membayarnya dengan 500 koin emas dan janji kalau dia akan menjadikan Sumita sebagai seorang istrinya. Wow, ceritanya sangat luhur ya teman-teman ya. Baik, ceritanya akan saya lanjutkan. Ini adalah ungkapan suara hati yang dari Sumita, ini istrinya jawabannya. Jika engkau berkeinginan untuk menghormat pembimbing dunia, Buddha, dengan bukit teratai yang indah, ambillah aku untuk menjadi istrimu hari ini. Maka aku akan selalu tetap setia dalam cinta. Seperti berbunganya pohon bodhi yang cantik, namun jarang ditemukan muncul di dunia ini. Brahmana muda, maka seperti itu juga dengan kemunculan para Buddha dan Tathagata yang agung. Dengan bukit teratai yang menarik ini, engkau menghormat kepada Sang Buddha, Sang Pembimbing manusia. Tindakan itu akan menjadi jalan untukmu menuju pencerahan, dan aku akan menjadi istrimu dimanapun berada. Sumedha, hari ini aku akan mengambilmu sebagai istri sebagai balasan atas bukit teratai yang indah ini. Aku akan menghormati seorang Buddha. Setelah itu Sumita berikrar untuk mempraktikkan jalan bodhisattva dan mereka saling menjalin hubungan. Pertapa Sumedha yang telah menerima bunga teratai dari Sumita kemudian di tengah-tengah keramaian bersama-sama mempersembahkan bunga itu kepada Buddha Dipankara dan datang menghormati mereka. Mengamati apa yang sedang terjadi di antara Sumedha dan Sumita, Buddha lalu membuat ramalan dengan kata-kata seperti ini. Dengarlah, oh Sumedha, upasika, perempuan ini memiliki cita-cita yang sebanding denganmu. Ia akan menjadi pendampingmu dalam berbagai hidup, membantumu dengan semangat dengan perbuatan yang sama, kusala kama.
Dengan usahamu mencapai kebudaan, ia akan membahagiamu dalam setiap pikiran, perkataan, dan perbuatan. Ia akan berpenampilan cantik dan menyenangkan, manis tutur katanya dan baik hati. Dalam usahamu mencapai kebudaan, dalam kelahiranmu untuk terlahir, ia akan menjadi murid perempuan yang akan menerima warisan spiritual darimu. Menjadi seorang arahata yang lengkap dengan kemampuan batin yang tinggi. Perempuan ini akan melakukan semua kusala dhamma, bahkan seperti semua pemilik harta menyimpan harta mereka di dalam kotak harta. Maka dari itu, orang-orang akan menyokong perempuan yang kau kasihi ini. Perempuan ini akan memiliki permata sempurna, parami sempurna. Ia akan melenyapkan kilesa bagikan singa yang keluar dari kandangnya. Dan akan mencapai Bodhinyana dalam kalpa yang tidak terhitung mulai dari sekarang. Inilah Buddha Wamsa. Gadis Sumita, ia juga mengucapkan tekadnya. Ketika engkau Sumeda memenuhi ikrarmu untuk menjadi seorang Buddha, seorang pembimbing, maka aku akan menjadi istrimu, pendampingmu yang tetap dalam Dhamma. Ketika engkau tercerahkan sempurna, guru terbaik dunia, maka aku akan pada waktu itu menjadi siswamu. Baik teman-teman, nanti saya akan buat kesimpulannya. Begitulah kisah agung, kasih agung dari Pangeran Siddhartha dan Yasodhara pada kalpa yang lampau. Baik teman-teman, dalam cerita ini saya ingin mengambil kesimpulan, walaupun masih ada bagian penutupnya nanti saya akan bacakan. Memang benar dalam kisah selanjutnya kalau teman-teman baca dengan teliti, pada akhir kehidupan terlahir sebagai Yasodhara, di akhirnya Yasodhara menjadi murid Buddha dan beliau meninggal di umur 78 tahun atau 2 tahun sebelum Buddha parinibbana. Baik, saya ingin selesaikan baca ceritanya dahulu. Sementara ada orang-orang yang meremehkan cinta pada pandangan pertama. Fakta di lapangan menunjukkan bahwa banyak juga cinta pandangan pertama yang bawa ke kehidupan yang cinta yang sukses. Dan kenyataannya Sumeda dan Sumita adalah pasangan yang jatuh cinta pada pandangan yang pertama. Ternyata dapat bersama-sama sebanyak 500 kali kelahiran. Menanggapi hal tersebut, Sang Buddha pun pernah mengatakan, seorang pria yang dimana pikirannya berada dengan laki-laki ia di hatimu dengan pandangan pertama, taruhlah kepercayaan kepadanya. Maksudnya ketika engkau dalam pertemuan pandangan pertama, kau merasakan kenyamanan itu dan merasakan klik kebenaran, jalani itu dengan baik. Dalam sebuah puisi Myanmar mengisahkan, dialah manusia jika suami dan istri harmonis dan ingin hidup untuk bersama, jika mereka memiliki sifat memberi yang sama, moralitas yang sama, keyakinan yang sama, dan kepercayaan yang sama, mereka akan bersama-sama di samsara seperti para dewa dan dewi yang berada dalam surgawi sepanjang roda kelahiran. Nasihatnya seperti dalam pembelajaran yang saya ingat, ada 4 syarat atau 4 hal baik ketika seseorang ingin mengikat janji atau mengikat keluhuran. Memang benar, syaratnya adalah mereka memiliki kemoralan yang sepadan. Yang kedua, mereka punya keyakinan juga yang sepadan. Keyakinan mereka saling percaya. Yang ketiga, mereka punya sifat memberi yang hampir serupa lah. Yang keempat, kebijaksanaannya hampir serupa. Sebagai bagian closing dari cerita ini tentang Mahawastu, tentang kejadian hebat, saya ingin tidak menyimpulkan tetapi membuat sebuah kata penutup ya. Cinta abadi, perjalanan ini indah sekali ketika cerita. Semoga Sumeda dan Sumita ini populer hingga perjalanan akhirnya Sumita atau Yasodhara rupanya terus menyokong sebanyak 500.000 kali kelahiran untuk bagaimana tekadnya Sumeda untuk menjadi seorang Buddha. Dan ini bukan hanya cerita luhur bagaimana seseorang itu sebagai supporting system. Rupanya cinta itu memang membebaskan. Cinta itu memberikan harapan. Jadi rugi sekali seseorang yang tidak memiliki cinta. Mungkin demikian yang bisa saya bacakan dalam cerita ini.
Semoga kita adalah bagian seseorang yang bahagia dalam perjalanan kehidupan ini. Kita bisa dance in the rain dalam perjalanan mencapai cita-cita, ya kita nikmati perjalanannya. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih, salam.